Selamat jumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, 19 Oktober 2023. Inspirasi Sabda bagi kita hari ini dikutip dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan ayat 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah sebuah nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang berjuang, apapun jabatan, pekerjaan, atau apapun pendidikannya, agar beroleh rahmat dan berkat yang melimpah. Sekaligus juga menghindari kesusahan, nasib sial ataupun nasib malang, dan menghindari kata-kata celaka dari dirinya. Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus secara tegas mengecam kaum Farisi dan para ahli Taurat. Kecaman itu sungguh pukulan berat bagi mereka karena menyebut mereka celaka. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena ahli Taurat itu sejatinya adalah orang yang terpelajar. Dan tugas sehariannya adalah mempelajari hukum Taurat. Mereka lah yang diberi hak, diberi kuasa untuk memelihara Alkitab, menyalin kitab suci, menghitung huruf bahkan spasi supaya tetap salinan itu sesuai dengan aslinya. Mereka mengajar namun tidak melakukannya apa yang diajarkannya. Sementara orang Farisi itu adalah orang-orang yang memimpin keagamaan, pemimpin spiritual agama Yahudi. Tetapi mereka sering menganggap diri orang yang paling beragama, orang yang paling saleh. Hari ini Yesus dengan berani dan lantang mengecam para orang Farisi dan ahli Taurat itu, oleh karena hidup mereka dalam kemunafikan dan kepalsuan, dan tidak hidup sesuai dengan maksud hukum Taurat yang mereka pelajari. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Yesus mengecam mereka dengan berkata, "Celakalah kamu,
sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Kecaman itu ditujukan kepada orang-orang yang membunuh para nabi, yakni utusan Allah, dan juga ditujukan kepada mereka yang membenarkan perbuatan nenek moyangnya. Yesus tahu bahwa dengan membangun makam nabi-nabi itu mereka lakukan demi nama baik, jabatan, kehormatan, dan demi popularitas. Tetapi justru menyudutkan mereka dan membongkar segala kemunafikan dan kepalsuan mereka. Sejatinya adalah apa yang di dalam harus sejalan apa yang kelihatan di luar. Sikap dan tindakan mereka seolah-olah suci, tapi justru di dalamnya jahat. Tampilan mereka seolah-olah saleh, tetapi Yesus membongkar bahwa nenek moyangnya lah yang membunuh nabi-nabi itu. Apa yang kelihatan tidak sesuai dengan keasliannya. Tampilan di luar dengan berbeda dengan tampilan di dalam, lain di mulut, lain di hati. Yesus justru marah dan mengecam mereka karena mereka tidak berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena mereka sudah dipercayakan untuk memegang kunci pengetahuan tentang Taurat dan menuntun sesama kepada Tuhan. Karena itu Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Mereka menafsir kitab suci sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena itu, mereka tidak hanya menghalangi diri mereka sendiri masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi juga menghambat orang lain yang berusaha masuk ke dalamnya. Kritikan atau kecaman Yesus itu bukannya membuat mereka bertobat, malah membuat mereka semakin jahat dan menyerang Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus, dan di mana Yesus menjelaskan isi kitab suci dengan baik dan benar. Mereka menjadi iri dan dengki terhadap Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu sejatinya kritikan bukanlah menjatuhkan orang, tetapi membuat orang atau seseorang dapat mengoreksi diri dan memperbaiki diri terhadap kekurangan dan berusaha bangun untuk berkembang lebih maju. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, selain kritikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, sabda ini juga menjadi teguran bagi kita yang suka bersikap munafik, merasa paling suci, merasa lebih pintar, tetapi jauh dari kerendahan hati. Oleh sebab itu, Tuhan sekali lagi mengajak kita semua supaya kembali hidup beriman dengan benar. Artinya, apa yang kita doakan, apa kita rayakan dalam perayaan-perayaan iman kita, hendaknya sesuai dengan iman kita. Apa yang kita imani sejalan dengan tindakan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita imani, yang kita doakan, dan yang kita kerjakan, itu jugalah hendaknya kita wartakan kepada sesama dimanapun kita berada. Maka seperti dikatakan, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Hidup doa, hidup iman, dan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.